Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa al-Qasidana Rabbil lana dengan sebab melihat orang yang hadir akan dilakukan. Wa idza ru'iya al-hilal, dan apabila telah dilihat hilal di baladin dari seluruh negeri, lazimah man waqa'a, wajib bagi mereka yang mempunyai matla'ahu ya, akan matla'nya mereka yang sama matla'nya negeri tersebut. Artinya ketika kita mendapati bulan suci Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Di dalam menentukan daripada bulan suci Ramadan ada beberapa syarat. Yang pertama, wajib apabila pemerintah sudah menentukan kapan tanggal tersebut dimulai daripada bulan suci Ramadan. Jadi kalau pemerintah campur turun tangan, maksudnya menentukan di bulan Ramadan bulan sekian tanggal sekian, maka kita wajib ikutin. Ya, kalau kita masih di dalam satu kekuasaan itu pemerintah. Kemudian, nah ini akan daripada cara yang umum, artinya itu mencapai daripada keseluruhan setiap daerah yang diperintah oleh pemerintahan, maka wajib daripada berpuasa. Kemudian yang kedua, ada 3 cara yang dimana untuk mengetahui daripada masuknya bulan Ramadan, ya, tanpa ada daripada ikutan pemerintah, yaitu yang pertama dengan sempurnanya bulan Sa'ban, yaitu ketika sudah bertanggal 30 Sa'ban. Nah, sudah pasti itu mah kalau 30 hari ini bulan Sa'ban, maka besoknya Ramadan, gitu ya. Karena nggak ada bulan Hijriah yang lebih daripada 30 hari. Itu paling banyak 30 hari, 31 nggak ada. Kemudian yang kedua
bulan boleh dengan cara diru'yatil hilal, dengan cara melihat hilal awal bulan itu muncul. Ya. Akan tetapi di dalam melihat itu hilal maka harus dipenuhi syarat orang-orang yang yang melihat daripada hilal. Ya. Yang pertama bahwa yang melihat hilal itu adalah laki-laki. Ya. Yang kedua orang yang merdeka. Yang ketiga muslim yang menjaga daripada perbuatan kemaksiatan. Yang keempat mempunyai muruah harga diri. Ya. Kemudian bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, tidak pernah melakukan perbuatan yang besar-besar, bahkan dosa kecil tidak terus-menerus. Ya. Ini syarat akan daripada orang yang melihat daripada hilal tersebut memang ketat, tidak boleh sembarangan, dan dia harus paham di dalam mengetahui oh ini bulan sudah kelihatan atau belum. Ya, kalau orang yang tidak paham, ya kira kita berapa muncul. Ya, dia harus tahu biasanya mereka. Nah ini kalau sudah seperti itu kemudian diterima oleh pemerintah, sama hakim atau kodi terima bahwa kesaksian bulan melihat hilal diterima. Maka ketika diterima maka wajib masyarakat ikut berpuasa akan daripada keputusan pemerintah. Ya, berarti di situ juga ikut campur pemerintah jadinya. Nah, dan orang yang melihat hilal itu juga harus disumpah. Dia juga harus berani mempertanggungjawabkan apa yang dia lihat. Benarkah dia melihat hilal bulan? Kemudian kalau akan daripada kalau tidak dipercaya oleh pemerintah, jadi pemerintah percaya pendapat dia, ente ada percaya. Kenapa? Karena ente sering bohong, karena ente sering berbuat maksiat secara terang-terangan. Tuh, akhirnya dia tidak memenuhi syarat-syarat orang yang diterima daripada kesaksiannya. Ya, maka boleh bagi dirinya yang meyakini daripada hilal tersebut sudah kelihatan untuk melaksanakan daripada puasa Ramadan. Dan boleh juga bagi masyarakat yang di sekelilingnya, ya di sekelilingnya yang percaya sama orang tersebut bahwa dia benar-benar jujur telah melihat daripada hilal, maka boleh ikut puasa Ramadan. Ya, berarti itu tidak semua masyarakat dirinya, hanya orang yang percaya sama dia saja nih, daripada dia sudah melihat hilal di bulan Ramadan. Ya. Kemudian di dalam melihat hilal itu kan wajib kepada satu negeri yang dimana negeri tersebut masih dalam satu makna terbitnya matahari. Ya, kalau kita di satu makna Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu seperti satu makna namanya, masih satu terbitan matahari yang tidak jauh berbeda, hanya sekitar menitan. Ya, tapi kalau sudah penduduk Yaman, Jazirah Arab Saudi itu jauh udah bukan maknanya lagi, karena perbedaan jarak kita dengan Saudi itu udah jauhan. Ya, perbedaan udah jauh, ini jauh. Ya, apalagi kalau kita perbandingan dengan orang-orang Eropa misalnya, jauh sama sekali. Ya, jadi nggak bisa tuh pukul rata. Kita di sini besok Ramadan, belum tentu di Eropa langsung Ramadan. Bisa juga mereka selalu duluan kita belakangan, karena beda makna namanya, beda karena daripada terbitnya matahari. Ya, maksudnya tidak satu wilayah, gitu. Ya. Nah, itu akan daripada menandakan bahwa kita sudah masuk bulan Ramadan, maka wajib dilaksanakan berpuasa. Gitu ya. Ini kalau
mau capek, udah kita serahkan kepada pemerintah yang akan daripada menentukan kapan bulan Ramadan tiba. Nah, ya. Karena pemerintah juga kan tidak sendirian, dia mempunyai apa? Lembaga yang menaungi akan daripada semua organisasi Islam untuk ikut serta di situ untuk menentukan kapan bulan Ramadan tiba. Nah, kebetulan kita di sini mengatur akan daripada pendapat yang mengutamakan penglihatan bulan, bukan yang mengutamakan dengan hitungan hisab, gitu ya. Karena di zaman Nabi sering beliau meminta sahabat untuk melihat daripada bulan. Nah, ya, kelihatan daripada bulan. Ya. Maka kalau memang sudah tidak kelihatan bulan, ya maka disempurnakan daripada bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Misalnya yakin itu tanggal 1 Ramadan. Ya, ini jadi kita berdasarkan pemerintah ya, untuk masalah kita sama dengan Saudi atau lainnya, ya tidak bisa dengan kemata. Ya, karena kita berbeda, pemerintah juga berbeda, sudah sangat jauh jaraknya. Jadi pasti ketentuan harus berbeda. Ya. Kemudian wadisihan Saudi syurut dan sah puasa ada beberapa syarat. Artinya syarat-syarat sahnya puasa. Al-awalu yang pertama, an-niyatu adalah niat. Wa yajibu tabidu fil fardhi. Wajib berniat sejak malam hari di dalam puasa fardu duna nafli selain puasa sunnah. Fatusibu niyatu qabla zawali. Maka diperbolehkan niat puasa sunnah sebelum tergelincirnya matahari. Wajib ta'imu asrar dunal fardiyat fil fardhi, dan wajib menentukan, artinya menentukan namanya puasa selain daripada puasa fardu di dalam kewajiban. Ya, artinya yang pertama yang menyebabkan sahnya puasa adalah niat. Jadi kalau ulama itu adalah termasuk daripada rukun puasa, yaitu niat. Maka di dalam niat ini ada dua. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka diperbolehkan akan daripada niat tersebut ya, dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq, gitu. Artinya sebelum ada subuh. Nah, maka kalau ingin puasa wajib niat di malam hari berarti. Ya, wajib niat di malam hari. Dan juga wajib menentukan puasa apa yang akan kita lakukan. Karena puasa wajib bukan dari Ramadan. Ada puasa Ramadan, ada puasa Nadar, ada puasa bayar kafarah, ada puasa bayar kafarah haji dan itu, ada puasa quduk. Ya. Jadi kalau itu akan daripada puasa wajib, maka wajib niatnya di malam hari sebelum ada subuh, dan wajib menentukan daripada nama puasanya. Nah, ulama memberikan contoh di dalam niat puasa itu adalah nawaitu shauma ghadin an adai fadl syahri Ramadan bi hadhihi sanad billahi ta'ala, atau fi hadhihi sanad billahi ta'ala. Ini kebanyakan kita berbeda di dalam salat arfat Ramadan atau Ramadan. Nah, kalau Ramadan boleh nggak? Boleh, asalkan dilanjutkan dengan kalimat lihadihi atau fihadihi, ada mujirnya. Jadi bisa untuk Ramadannya. Tapi kalau baca Ramadhani, maka jangan ada mujirnya. Ramadhani hadihi di sana di daerah, gitu ya. Yang penting
Kalau ini masalah tentang masalah hukum namus saja gitu kan ya. Kalau ini kita nggak mau repot, ya udah Ramadan aja Ramadan. Ya Ramadan di hadis sana kita mati itu buruk dunia nggak disebut ya untuk amalnya. Tapi kalau kita paham silakan dari itu Ramadan di haji atau di haji atau Ramadan di haji sana. Artinya ya saya kalau Ramadan ini kan dia sudah tidak ada hubungannya kalimat idufah. Kalau Ramadan di haji masih ada hubungannya kalimat idufah, belum nilai gitu ya. Jadi nyambung masih. Ya, kalau ada pikirnya udah nyambung. Ya satunya sih juga beda sebenarnya kan. Ya. Jadi ini yang kalau kita berdebatkan ya penting ya kalau kita pengen tidak melibat sudah syahri Ramadan aja baru Ramadan kita latihan Ramadan di hadis sana atau di hadis sana itu tidak masalah, boleh juga. Nah, yang penting kita sudah lihat bahwa itu Ramadan ada ibadah syahri Ramadan di haji atau Ramadan di hadis sana kita itu yang benar itu syarat daripada sahnya puasa. Nah, kalau puasa itu sunnah, maka diperbolehkan setelah terbit fajar sodik. Artinya setelah azan subuh masih boleh. Bahkan dia sampai kapan? Sampai sebelum terbitnya matahari, masuk waktu sholat zuhur. Nah, kalau sudah masuk waktu sholat zuhur, udah boleh niat di dalam puasa sunnah. Dan syaratnya lagi, ketika setelah subuh dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jangan sampai di hari Senin atau Kamis, puasa Senin Kamis sebenarnya malamnya dari niat sahur, kemudian sholat subuh, kemudian jam 10 pengen puasa sunnah Kamis misalnya, kemudian dia boleh nggak? Boleh, asalkan tadi belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jangan sampai kita lihat jam 10 pagi, tapi jam-jamnya ada akan nasi goreng, kopi, juga lagi berkata, semuanya puasa sunnah boleh nggak? Boleh, ya, karena sudah melakukan perkara yang membatalkan puasa. Gitu ya. Tapi kalau soal puasa wajib harus di malam hari sebelum ada subuh. Maka konsekuensinya nih, kalau kita besok puasa Ramadan, kemudian ketinggalan minyak, ya habis buka hiburan, tidur sampai subuh, nggak niat sama sekali tuh, belum sampai niat untuk puasa besok. Maka bagaimana nih kita sikapnya? Wajib seperti orang yang puasa, nggak boleh makan, minum, berkhidmat dan sebagainya. Ya, tapi puasa tersebut tidak sah. Artinya nanti setelah Ramadan wajib dikodok. Iya, menghormati. Bagaimana kalau tetap makan minum dosa? Ya, terus makanya habis buka, kemudian jangan tidur dulu tuh, sholat tarawih jangan pulang dulu, ikut niat terakhir imam pimpin, kita kamu ikutin agar pada niatnya. Nah, di dalam masalah niat memang pendapat Imam Syafi'i itu wajib setiap malam di dalam masalah kemudian puasa pagi setiap malam. Tapi pendapat Imam Malik itu boleh kita merangkap, kita gabungin selama 1 bulan. Niatnya di hari pertama, maka hari kedua gabung niat lagi. Cuma konsekuensinya kalau 1 hari dia puasa, maka hari yang pertama itu sudah puasa juga. Ya, kalau misalnya dia melakukan niat, maka ketika hari kelima dia puasa, hari ke-1, 2, 4 dianggap puasa, karena dia bisa, gitu ya. Tetapi untuk lebih ikhtiarnya lagi, boleh kita niat 1 bulan penuh, takut
kecapean, kerja tidur, sampai bangun ada subuh tadi udah niat di awal Ramadan, niat puasa buat satu bulan, ya itu sunnah saja seperti itu. Tapi yang wajibnya setiap malam wajib diniatkan. Nah, itu yang pertama di dalam masalah niat. Kemudian puasa yang kedua, al-imsaku anil jimai, ya, menahan dari perbuatan jima, amdan sengaja, wa anil istimnahi, dan dari istimnah bersenang-senang. Nah, nantinya yang kedua ini, orang yang berpuasa disuruh, jadi termasuk perkara yang membatalkan puasa, ya, disuruh untuk menjaga atau menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah berbuat jima, hubungan suami istri yang sah. Ya, maka kalau dilakukan jima suami istri di siang hari, batal puasanya. Kalau dilakukannya abdan aliman mukhtar, sengaja mengetahui itu membatalkan puasa dan tanpa ada paksaan. Kalau melakukan jima bukan karena sengaja, lupa puasa pertama, ya, tidur siang hari, pas bangun pengen jima, benar-benar lupa ini bahwa dia dalam keadaan puasa, maka setelah melakukan jima baru ingat, saya puasa, bagaimana puasa saya? Lanjut enggak? Boleh dilanjutin. Batal enggak? Tidak batal. Kenapa? Karena melakukan jimanya sebab belum lupa, gitu ya. Nah, kalau sengaja ya batal. Kalau awalnya lupa, di pertengahan jima ingat bahwa dia puasa, langsung lepas. Jangan tanggung masalahnya. Kalau bilang tanggung ya batal, karena dia ingat dia dalam keadaan puasa, gitu. Maka kemudian yang kedua aliman, artinya dia mengetahui bahwa itu perkara yang membatalkan puasa. Kalau dia bodoh dan tahu, maka tidak batal. Cuma nanti bodohnya tersebut bodoh yang dimaaf. Ada juga bodoh yang tidak dimaaf. Jadi di bawah dijelaskan. Ya, bodoh yang dimaaf sama bodoh yang tidak dimaaf. Kemudian mukhtar, tanpa ada paksaan. Berbeda kalau kita dipaksa sama orang, ya. Dan kita nggak bisa minta pertolongan apalagi kalau dalam perintahnya dibunuh, mau dan mengikuti perintah tersebut, ya terpaksa juga, ya. Maka melakukan itu tidak batal, asalkan di dalam melakukannya kemudian dipaksa. Jangan sampai ada apa? Ada menghubungi dan dipaksa, enak kali. Nah, itu batal namanya, batal. Di situ ada keinginan dia namanya. Nah, maka jangan batal. Nah, jima bukan hanya batal puasa saja, tapi dapat dosa. Ada yang kena takdir kalau pemerintah dalam Islam. Yang terakhir adalah kena kafaratul muslimah. Nah, kafaratul muslimah ini cara membayarnya adalah yang pertama membebaskan budak perempuan muslimah yang selamat dari yang tidak mengganggu di dalam pekerjaannya. Nah, kalau ada budak wajib dibebasin karena budak muslimah, ya, kemudian tidak ada yang beriman terutama orang Islam, ya, dan dia punya anggota tubuh masuk tubuh. Ini harganya mahal biasanya begini, ya. Kalau tidak mampu atau tidak ada budak seperti yang bersyarat dari budak, ya, maka boleh dengan cara kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau puasa 2 bulan berturut-turut kemudian satu hari saja dia batal tanpa ada usul, maka yang hari pertamanya gugur semuanya. Contohnya udah dapat 1 bulan 30 hari, tinggal sebulan lagi nih, sebulan langsung sampai, ya, tidak ngasal, maka yang sebulan itu gugur tuh, ulang lagi dari awal. Jadi 2
2 bulan itu betul-betul, ya. Dan dalam 2 bulan ini nggak bisa 30 hari, tergantung bulan yang kita lakukan. Kalau di awal bulan Zulhijjah misalnya tanggal 1 dilakukan puasa, bulan Zulhijjah cuma ada 28 hari doang, ya sudah itu 28 hari. Dan bulan berikutnya ya tergantung daripada jumlah hari tersebut, ya. Jadi ikuti bulan, kecuali kalau puasanya di pertengahan, maka ikuti sempurnanya bulan berapa? 30 hari, gitu ya. Ini puasa 2 bulan untuk buru-buru 2 bulan, 1 bulan 2 bulan. Nah, itu kan jaga-jaga nih, ya. Kalau gak mampu juga gak bisa masuk 2 bulan itu, maka boleh dengan cara yang ketiga, yaitu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang fakir miskin. Setiap orang fakir miskin diberikan 1 mud makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras. 1 mud ukuran 725 gram, kurang 1 kilo. 1 kilo itu 1000 gram. Ya, jadi apa? Kalau kita pengen lebih aman, ya udah 1 kilo dan 1 orang 1 kilo. Waktunya 1 mud. Ya. Jadi setiap 1 mud 1 orang 1 orang 1 orang. Enggak boleh 1 orang menerima lebih daripada 1 mud. Enggak boleh. Karena itu hukuman. Harus dicari 60 fakir miskin. Ya, untuk bisa menerima daripada 1 mud setiap orang. Gitu. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan berpuasa, kalau bisa baik, ya di siang hari jangan dekat ke istri, takutnya itu, ya kalau itu berat ini, udah kebablasan repot ini, ya. Jadi bukan hanya kebablasan, tapi kena kapor. Begitu juga dengan istimna. Nah, istimna ini artinya mengeluarkan mani dengan sengaja. Bisa dengan tangan kita sendiri, bisa dengan tangan istri sendiri, ya, atau dengan cara dia bersentuhan dengan istri tanpa ada busana, tanpa ada pakaian, ya, maka itu kalau keluar nanti maka batal puasa. Ya, berbeda kalau keluar nantinya sebab karena tidur di siang hari dalam bulan puasa, mimpi ketemu perempuan, lakukanlah hubungan suami istri dalam mimpi mana? Pas bangun keluar mandi, batallah puasanya? Batal. Cuma wajib mandi harus bisa ketika ini melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya. Ya. Bagaimana kalau kita berkhayal melihat gambar yang merangsang? Ada ulama mengatakan batal puasanya, ada juga yang mengatakan tidak batal puasanya, cuma mengurangi nilai ibadah kita. Ya, yang jelas kalau yang langsung buka sengaja dalam keadaan sadar, yang belum bisa buka belum bisa batal puasanya. Ini kan kalau kita mimpi tadi kan masalahnya keluar, baru anak kita baru sedikit dong itu, antara bangun atau keluar, asal nggak puasanya. Mandi nggak mandi? Mandi nggak, ya. Ya kalau belum keluar ya belum mandi. Macam dingin. Iya kalau ini kalau yakin keluar ini mandi baru mandi. Karena biasanya mandi itu keluar dalam keadaan dia punya zakat agar kemudian keluarnya agak kotak, ya. Nah itu salah satu daripada ciri mani atau baunya seperti adonan. Nah, ya. Jadi kalau itu memang sedikit tapi memang adonan, maka buat mandi. Karena ada kala juga sebelum keluar mandi itu akan keluar namanya cairan. Seperti ngaji misalnya, gitu ya. Lagi. Itu tanpa keluar udah berbangun gitu. iya, makanya kalau untuk diakon silakan nanti. Tapi kalau kita yakin itu bukan yang mandi, ya jangan mandi, wajib maksudnya. Tapi kalau kita ragu-ragu, mana benar lebih mandi aja.
di dalam diri kita. Jaga-jaga pasti. Iya, jaga-jaga. Dia sholatnya tenang, tidak ada kos-kos. Kemudian asal disebutkan yang ketiga, al-imsak anil istiqomati, yaitu menahan dari muntah. Ya, wala yadul apa ibu bigol ikhtiari, dan tidak berbahaya muntahnya sebab tanpa ikhtiar, tanpa kemauan. Artinya muntah ini ada dua, ada yang muntah disengaja, ada yang muntah tidak disengaja. Seperti kalau kita sengaja kita masuk ini, tangan kita ke sini, kemudian nak keluar, atau sengaja minum apa, minum muntah, kalau sengaja dulu, maka batal puasanya, ya batal. Nah, kalau muntah yang tidak sengaja, seperti kita ada kendaraan, biasanya bermuntah, tiba-tiba keluar muntah. Nah, muntah yang tidak disengaja bisa batal juga kalau bekas muntah tersebut ketelan lagi. Ya. Tapi kalau bekas muntahnya keluar semuanya, nah, maka tinggal wajib dicuci dulu kita agar terbebas daripada najis. Gitu ya. Jadi muntah ini dari kalau sengaja langsung batal. Tapi kalau tidak sengaja bisa batal, bisa tidak batal. Ya. Kemudian Rabi'u dan yang keempat, al-imsaku an dukhuli aini jawfan, menahan dari masuknya benda ke dalam tubuh, kabari uduri seperti dalamnya kuping, wal ihrili dan kemaluan, bisa diduri dengan syarat masuknya itu min manfaati makudin, dari jalan masuknya yang terbuka. Ya, jadi yang keempat itu, ya, agar puasa kita sah, maka kita harus mencegah dari benda dunia yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi setiap benda dunia yang masuk ke dalam tubuh kita, sengaja, amdan, aliman, muhtaram, sama lagi itu, ya, maka batal puasa kita. Kalau benda itu bukan berasal dari dunia, dari surga, kalau ini buat kita makan di siang hari, maka batal. Cuma harus jujur, ini makanan nasi itu dari surga, maka dari kita bikin diri, kita beli orang, ya. Artinya untuk zaman sekarang mungkin sulit, ya. Mungkin ya, bisa saja berikan kepada hamba seperti wali-wali bisa saja. Jadi, ya kalau kita mau bersih-bersih kita bayar. Aku yang minta, kenapa bapak ini makan ini dari surga, ini semua mesti ada begitu dari bawah. Aku begitu ya dulu, ya. Jadi benda atau berasal dari dunia, maka membatalkan puasa. Tapi kalau berasal dari surga, dia membatalkan puasa. Dan masuknya tersebut, ya, dari lubang yang terbuka. Mana yang terbuka? Mulut, ya, kemaluan, depan belakang, kemudian apa lagi? Ada yang mengatakan kuping juga sama. Kalau mata bukan daripada lubang, ya, lubang ini kan. Ya. Kalau disuntik, Ya. enggak. Ini, ya, kalau disuntik bagaimana? Disuntik ada yang mengatakan batal, mutlak batal, karena masuk dalam tubuh kita. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak batal, karena masuknya bukan dari lubang yang terbuka, dari pori-pori. Nah, ya. Yang ketiga, bisa batal, bisa tidak batal. Kalau yang batal, suntiknya tersebut masuk ke dalam urat yang besar, kemudian larinya langsung menuju ke perut. Seperti biasanya suntikan yang berhubungan dengan infus, pengganti makanan, vitamin. Tapi kalau suntikan yang lari di dalam perut kecil berarti kemudian itu sebagai obat, tidak menuju ke bagian perut, maka ada beberapa mengatakan tidak batal. Ya, dia ada dua opsi itu. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan bisa batal, ada yang mengatakan tidak batal. Gitu ya. Jadi yang paling lebih kuat yang ketiga tuh, ya, artinya
kalau kita dalam keadaan darurat nih, ya mau dia suntik, ya seperti orang haji masuk ke negara Saudi, misalnya wajib disuntik apa yang boleh boleh, ya saya ketika haji masuk ke negara Saudi disuntik itu. Nah kalau kita udah puasa, suntik gimana? Nah suntik itu biasanya seperti kayak vaksin gitu, itu tidak langsung ke tubuhnya, masuk ke darah dia. Nah maka itu tidak bakal. Ini ketika dia dalam keadaan bukan kisah-kisah cuma dalamnya. Ya, yang dalam darurat mau kita harus disuntik pada itu juga. Ya. Tapi kalau suntikan yang berhubungan dengan infusan itu buruk, maka itu batal. Ya, meskipun darurat. Kemudian, nah kalau kuping, bagaimana kuping? Ini kuping ada yang mengatakan batal seperti ini, batal karena dia bagian lubang yang terbuka. Ada lagi ulama mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena kuping ternyata diteliti, dia punya lubang hanya di bagian sini doang nih, mentok di sini, tidak sampai ke perut. Sebagaimana lubang terbuka mulut, hidung, ini semuanya bisa keluar semua, kelamin juga bisa keluar semua. Ya, kalau itu keluar semua itu ke bagian mandan namanya di mandan, kelamin. Ya. Maka kalau kuping ternyata tidak sampai ke perut, kemudian dimasukkan air, dan ulama mengatakan tidak batal. Ya, tapi ulama ini tadi usulnya mengatakan dan batal. Bagaimana? Ikhtiar jangan dilakukan. Kalau seandainya dimasukkan, tidak sengaja, Nabi ulama yang mengatakan tidak batal. Tapi jangan disengaja ini. Kemudian dari ada ulama batal, tidak batal, maksud kita jadinya. Ya, jadi, ya, ini kuping berbeda ya. Kemudian kemaluan sama batal. Kalau kita nanti berhenti, kemudian kita kurangi, otomatis tuh angin yang keluar, airnya masuk, gitu ya, maka batal. Kemudian wala yang dulu tasawwur asal itu, walaupun diintisari dan tidak membahayakan masuk ke dalam pori-pori dengan benda seperti minyak, walaupun dan celak, walintisari dan mati. Nah ini kalau pori-pori masuknya dari pori-pori ini batal. Kalau kita mandi pakai sabun. Atau kita berminyak wangi atau pakai minyak rambut, berpura masuk dalam tubuh kita benda tersebut, maka tidak batal. Nah, begitu juga dengan celak mata, pakai celak mata, sifat mata. Nah, pakai sifat mata, kemudian dalam keadaan puasa, keberasa di luar kita kayak kain, misalnya nembus dia nembus ke sini, batal tidak? Meskipun dari berasa, kenapa? Karena dia bukan bagian lubang yang terbuka. Ya. Kemudian fadil akala ausyadi banasnya, maka jika dia makan atau minum nasihat dalam lupa, atau jadilan atau bodoh, kolilan sedikit atau kasiran atau banyak, dan didir tidak membatalkan puasa. Wala jahilu illa in qurba aku bil Islam, dan tidak dimaaf orang bodoh kecuali jika dia baru masuk Islam, atau nasya'a ibadiyatin baqidatin al-ulama'i, atau dia tumbuh besar di dusun yang jauh dari ulama. Ini kalau sebabnya lupa kita melakukan tadi itu, berjima makan, ya, memasukkan benda dunia dalam tubuh kita dari lubang terbuka dengan sebab sengaja aliman amdan taruh maka batal. Tapi kalau dia lupa maka tidak batal. Begitu juga sebabnya bodoh dan tahu, maka ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kalau yang membatalkan sebab bodoh, berarti dia tidak mempunyai dua kategori ini, atau salah satunya, yaitu bodoh yang dimaaf. Maksudnya orang melakukan perkara yang membatalkan puasa, tapi dia bodoh
maka nggak batal. Seperti apa? Wudhu yang dimaaf. Yang pertama sebabnya karena dia baru masuk Islam. Alaf. Ini malam baru masuk Islam syahadat. Besok pagi puasa Ramadan. Ya, mau dia balik puasa kalau dia orang Islam kok. Ya, dia belum sempat belajar tentang hal puasa. Bagaimana syaratnya, bagaimana amal anggota puasa misalnya. Nah, kemudian ketika dia dalam puasa, dia makan aja, dia minum aja, dia pikir itu mah hal biasa kali. Ternyata dibilang ngapain kok makan? Orang lapar berpuasa. Nah, itu nggak boleh makan berpuasa, nggak boleh. Nah, karena sebabnya baru masuk Islam, maka dimaaf, nggak baca. Nah, daripada puasanya tapi diturusin. Nah, ya, nggak tetap dianggap dan tidak membatalkan. Kemudian yang kedua sebabnya karena dia tinggalnya jauh dari ulama. Itu kenapa puasa Ramadan kok makan? Ya, saya nggak tahu ini apa ternyata nggak boleh makan. Yang itu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di gunung misalnya, atau di tengah gurun misalnya. Ulama nggak ada di situ. Ya, kiai itu nggak ada di situ. Saya cuma karena berada di tempat keluarga, jadi nggak tahu tentang Islam. Dia cuma beriman bahwa dalam perintah puasa sholat dulu kau ya. Tapi secara terperinci dia tahu karena dia jauh dari ulama. Maka umur seperti itu dimaaf. Nah, selain bodohnya kedua tadi, maka dari maaf. Seperti dia benar-benar bodoh, kenapa dia makan puasa? Dan saya nggak tahu dari nggak boleh atau dalam puasa. Ya, itu kenapa sampai nggak tahu ternyata dia tidak pernah ngaji. Lalu kayak itu gimana Pak? Di samping masjid. Atau mereka di mana? Sampai bersolat. Mereka di mana? Dia ke tempat kiai, dia ke tempat ustaz, ada bang sapi di situ. Kenapa ini tidak datang di situ? Males. Ya, nggak mau hadir. Jadi nggak bodoh dia dalam agamanya. Nggak tahu perkara yang dalam puasa. Bahkan puasanya nggak tahu puasanya. Karena bodohnya tidak dimaaf. Gitu ya. Meskipun dia benar-benar bodoh. Ya, kemudian wala yukil ubari toriki ya, dan tidak membatalkan menelan debu di jalanan. Wa inna abhad fatafami, meskipun ia sengaja membuka mulutnya. Ini kalau kita di jalanan nih, kemudian berdiri sampai jalanan. Ya, siang-siang puasa debu ya sedikit pada berterbangan. Kemudian kita sengaja makan. Maka meskipun debu masuk ke dalam kita, maka itu puasanya tidak membatalkan. Kenapa? Karena masuknya sendiri. Ya, dia terbang sendiri. Sama seperti kita lagi makan, tiba-tiba ada nyapu lalu masuk sini. Nah, itu lalu dia pas pergi makan nyapu ini makan selalu ini. Betul puasanya enggak batal puasanya. Tapi kalau disengaja debu jalanan bekas mana, kalau di sini dia makan garu begitu. Kalau begitu batal puasanya. Ya, atau lalu nyapu di tempat ini, ya kalau di sini di sini satu, maka itu batal puasanya. Ustaz, kalau ngambil wudhu tuh kadang-kadang kita niat ke kemur, kadang-kadang kagak, itu bagaimana Ustaz? Kalau kita kemur dikit-dikit kena takut kena, jadi kita kadang niat doang ke kemur tapi enggak hukum sunnah ya, itu gimana? Jalanin apa enggak itu? Dalam wudhu ketika puasa boleh umur, boleh. Iya, jangan sampai melebihi daripada perkara yang disunahkan. Pertama, kedua, ketiga. Iya, bagaimana bekasnya nih? Bekas wudhu seger itu. Bekasnya doang udah masalah, tetap apa itu? Yang penting kita tidak melakukan itu ayat ke dalam tubuh kita. Ya, sebenarnya. Kemudian jangan berlebihan walau kalau dari dulu, nah itu yang walau. Ya, kalau begitu pasukan batal jadinya. Tapi kalau dalam keadaan dulu, tiba-tiba pasukan sedikit doang. Nah, udah sengaja tadi. Yang kita nggak niat. Batal nggak batal.
ya batal. Berbeda kalau banyak. Habis subuh kan kita kan layak tuh tidur dikit terus nggak enak amat tuh nggak nyikat tuh dikit tuh dengan niat tuh gimana? Boleh. Berarti kita yakin semua keluar. Jangan ada yang masuk ke dalam perdomaan kita dalam ini. Boleh silakan. Nyikat ya. Ini namanya sama dengan sifat juga sama sifat. Cuma sifat ini kan ketika Zawal Syams makruh, sebelum Zawal Syams tidak makruh. Nah, ya boleh saja. Nah, karena itu sisanya jangan sampai masuk ke ya. Sama seperti kita mimpi keluar mandi misalnya, mimpi keluar mandi, wajib mandi di siang hari, mau sholat, kemudian mandi wajib masukkan masukkan air misalnya. Kalau bikin itu batal dan mandinya mandi dalam syariat. Berbeda kalau kita mandinya karena pengen kerja atau pengen mengandung ngilangi bawaan kita, masukkan air batal. Ya. Sama seperti umur kalau tujuan berwudu yang 1, 2, 3 ya itu udah batal kalau kosong dari sengaja ada sedikit apa bau. Tapi kalau umur bisa doang pengen negeri umur doang masukkan ya batal sengaja ya. Meskipun tidak sengaja tadinya. Jadi kita harus hati-hati memang ya ketika kita dalam keadaan puasa hati-hati ya. Jadi jangan sembrono ya. Kemudian wala bibal riki tohirin kholisi dan tidak membatalkan puasa dengan sebab menelan mudah yang suci kholisi yang murni mimba dini dari mulutnya wa in akhrajahu ala lisani walaupun telah keluar dari lisannya dari lidahnya. Ya tadi begini, kita kan dalam puasa itu biasanya produksi air liur di air muda terus susah. Maka boleh kita minum, bukan kita tolak air muda, boleh selama ludah tersebut masih suci, tidak bercampur dengan najis seperti darah misalnya. Yang kedua masih kholis murni, tidak bercampur dengan benda-benda sisa-sisa makanan. Ya. Kemudian yang ketiga belum sampai keluar dari batas mulut. Kalau udah keluar di bibir, nah kelihatan sendiri kita keluar lagi batal. 3 syarat ini kemudian kita keluar ludah kita dalam bulan puasa maka batal. Ya, jadi ya jangan bikin ludah dan tawanannya udah karena kita yakin ludah ini ya pertama itu suci dari najis dan bersih dari benda sisa makanan, kemudian